Salam jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Berikut ini informasi kegiatan gereja selama sepekan bersama saya, Yowan Sitohang. Pembukaan KOM 100 online kelas baru setiap hari Selasa jam 7 malam belajar melalui Zoom. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi PDM Toto Andrianto. Rumah doa bersama Gembala setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui Facebook Gede Widiada. Menara doa online diadakan setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Menara doa healing diadakan setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat via Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit, mari bergabung dalam menara doa ini dengan meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan pokok doa melalui WhatsApp 0852 6468 7138. Ikutilah doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat yang dapat disaksikan melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Baptisan air diadakan pada hari Sabtu 29 Mei 2021 pada pukul 13 WIB bertempat di Hotel Ratu Mayang Garden. Untuk pendaftaran dapat menghubungi PDP Petrus John. Ibadah anak GBI Gihon dapat diikuti melalui Facebook dan YouTube Gihon TV dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Demikianlah Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Kita percaya hari ini Roh Kudus terus dicurahkan atas kehidupan saudara dan saya. Dan kita percaya walaupun saudara di rumah-rumah, hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan itu dicurahkan atas kehidupan kita. Boleh tepuk tangan yang terdahsyat buat Allah kita saudara. Haleluya, mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini terus Kau turut curahkan roh-Mu atas setiap kami, atas umat-umat-Mu Tuhan. Engkau akan memakai 5 generasi ya Tuhan Yesus, untuk menuntaskan amanat agung-Mu ya Tuhan. Bila setiap kami Tuhan Yesus terus membawa kabar baik ya Tuhan, kami akan melihat ya Tuhan Yesus keluarga kami, bahkan sahabat-sahabat kami, bahkan kami akan melihat kota ini akan datang menyembah Tuhan, akan memuji Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu terus mengalir atas kota, atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkan kami Tuhan. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Katakan ku buka hati, ku buka
penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Kami siap terima kuasa-Mu, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, hidupku bagi. Kami buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu ya Tuhan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Biar musik saja, mari kita berbahasa roh bersama-sama. Oh ya ralaba shanda ralaba raba laba 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 laba. Ya ralaba shanda ralaba ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ralaba ralaba. Ya ralaba shanda ralaba. Mari umat Tuhan, mari berbahasa roh bersama-sama. Oh ya ralaba ya sheke ralaba ya ralaba ralaba. Ya ralaba shanda ralaba. Oh ya ralaba shanda ralaba laba 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 laba. Ya ralaba shanda ralaba. Ya ralaba shanda ralaba ba 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 ba. Ya ralaba shanda ralaba. Haleluya. Ya ralaba. Mengalir ya Tuhan, Roh Kudus-Mu mengalir umat-umat-Mu. Urapi umat-umat-Mu ya Tuhan. Biarlah umat-umat-Mu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Api Pentakosta ketiga mengalir atas umat-umat-Mu. Saat ini Engkau menjamah setiap umat-umat-Mu di rumah-Mu. Engkau menjamah ya Tuhan. Biarlah mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Oh ya oh ya lawan ya Tuhan, lawan ya Tuhan.
buka kedua tangan kita katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidup kami, di atas menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Oh, seluruh hidupku di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu, altarmu menyembahmu. Kami sembah Engkau Raja di atas segala raja. Biarlah syandaralamo mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa-Mu Tuhan saat ini. Biarlah syandaralamo. Biarlah Tuhan Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas umat-umat-Mu ya Tuhan. Oh, pakai 5 generasi ya Tuhan Yesus atas gereja ini. Biarlah bangkitkan ya Tuhan generasi Yeremia ya Tuhan Yesus. Oh, ya Rala Basyodara. Oh, ya Rala. Curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu saat ini ya Tuhan Yesus atas umat-umat-Mu, mengalir kuasa-Mu. Ya Rala Basyodara. Mari umat-umat Tuhan buka kedua tanganmu saudara. Oh, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus saat ini. Oh, alami kepenuhan Roh Kudus saat ini. Biar Allah syadara. Oh, ya Allah syadara. Oh, curahkan ya Tuhan, curahkan ya Tuhan. Melawakanmu, kuasa-Mu terjadi. Biar Allah syadara. Oh ya ralaba takar ralaba sandar ralaba baba. Oh ya ralaba sandar ralaba baba baba. Kami percaya Tuhan, ketika Roh Kudus dicurahkan Bapa, biarlah Bapa kami akan melihat penuaian jiwa yang terbesar terjadi ya Tuhan atas gereja. Ya ralaba sandar ralaba baba. Oh ya ralaba. Oh ya ralaba syandara laba. Pakai saat ini setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Pakai umat-umat-Mu ya Tuhan, membawa kabar baik ya Tuhan Yesus. Oh, sebagai insan Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Oh ya ralaba syandara laba. Oh ya ralaba takra laba. Syandara laba. Oh ya ralaba syandara laba. Oh ya ralaba syandara laba. Mari terus berbahasa roh saudara, kau yang bisa berbahasa roh, makri berbahasa roh. Ya ralaba syandara laba. Kau yang belum bisa berbahasa roh, mari minta saat ini saudara.
Oh, alami kepenuhan Roh Kudus. Oh, ya ralaba shandara laba 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 laba. Oh, ya ralaba laba 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 laba. Oh, ya ralaba shandara laba 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 laba. Oh, ya ralaba shandara laba 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 laba. Oh, ya ralaba shandara laba 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 laba. Ya ralaba shandara laba oh, ya ralaba takara laba 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 dari anak-anak kecil ya Tuhan, remaja ya Tuhan Yesus, pemuda dewasa muda ya Tuhan, bahkan orang-orang tua Tuhan Kau penuhi saat ini ya Tuhan Yesus. Pakai 5 generasi ya Tuhan atas gereja ini. Oh ya ralaba shandara laba oh raba 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 ya ralaba shandara laba oh ya ralaba raba 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 oh raba 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 mengalir ya Roh Kudus-Mu, mengalir ya Tuhan. Oh ya ralaba haleluya ya ralaba shandara labo ya ralaba shandara labo. Biarlah kemuliaan-Mu turun atas tempat ini ya Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu turun atas umat-umat-Mu di rumah-rumah. Oh ya ralaba, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Semayam di tatamu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu datanglah. Tepuk tangan buat Tuhan. Kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini Tuhan, penuhi umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Yes Lord. Semayam di tatamu ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Haleluya. Yaralabo, yaralabo, shandaralababababababa. Oh yaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Oramataka sandarala maya sikiarala maya
datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami. Biarlah Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan bangsa kami. Kami berdoa, biarlah penyertaan Tuhan, tuntunan dan perlindungan Tuhan ada bagi bangsa kami. Biarlah dalam penantian Tuhan, pencurahan Roh-Mu yang kudus memulihkan Indonesia, memulihkan dari Sabang sampai Merauke. Biarlah Bapa, pertobatan terjadi Tuhan. Lewat Pentakosta yang ketiga memulihkan. Biarlah Bapa kesehatannya. Semuanya kami serahkan, pemulihan ekonomi bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tahu tanpa campur tangan-Mu, Indonesia tidak mampu melakukan segala sesuatu. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan para pemimpin-pemimpin kami. Kami menyerahkan gembala pembina dan keempat wakilnya. Biarlah penyertaan-Mu menyertai mereka, tubuh roh dan jiwa mereka terpelihara sempurna. Bapak, kami berdoa, biarlah Tuhan tuntunan pewahyuan yang sudah Engkau nyatakan, biarlah itu semua boleh nyata di dalam setiap aktivitas. Kami berdoa tuntunan-Mu nyata ya Bapa. Kami berdoa untuk gembala rayon kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Gede dan wakilnya Pak Yuli Tuhan. Biarlah Engkau menyertai, memberikan kekuatan. Engkau menyertai dalam setiap pelayanan, pakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan yang baru Tuhan. Api Pentakosta yang ketiga menyertai mereka dalam pelayanan. Pelayanan yang berhasil Tuhan. Dalam tuntunan-Mu ya Bapa. Sehingga kami boleh dituntun, kami boleh dituntun oleh Tuhan dalam setiap aktivitas yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami menyerahkan khususnya Tuhan provinsi kami. Kami berdoa biarlah Tuhan pencurahan, dalam penantian pencurahan Roh-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan api Pentakosta itu Tuhan memulihkan provinsi, memulihkan kota kami, memulihkan kesehatan, pandemi COVID, ekonomi kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah semuanya itu ada dalam perlindungan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, biarlah lewat pencurahan Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, itu memulihkan kota provinsi kami Tuhan. Seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan di wadah kami ini. Biarlah Tuhan pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan itu memulihkan, memberikan kekuatan, menjadi messenger Pentakosta yang ketiga. Sehingga Tuhan menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Itu terjadi Tuhan. Kami boleh melakukan bukan oleh karena gagah dan kuat kami, tapi kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan ada empower daripada Roh Kudus memampukan setiap kami. Sehingga Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh menyampaikan kabar sukacita, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus oleh karena pimpinan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa, Engkau yang memelihara, Engkau yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita saudara. Kita percaya Roh Kudus terus bergerak atas setiap kita. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Yuk sama-sama. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hey. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi katakan saudara. Ada gerakan Roh Allah, come on. Ada gerakan Roh Allah di sini, di rumah-rumah juga ada. Ada gerakan Roh Allah di sini, di timur, di barat, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada
Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Hosana, come on. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah, haleluya. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, di barat, utara, dan selatan. Kami percaya Tuhan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Gede Widiada. Tuhan Yesus memberkati. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu ya Tuhan, menyembahmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. di altarmu Tuhan. Di altarmu menyembahmu. Syandara lama yara lama yara lama syikiara lama lama. Mari kita sembah Dia. Saudara yang sudah bisa berbahasa roh, mari kita sembah Dia dengan berbahasa roh. Ura bala 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 bayala 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 bala bayala bala bala. Hari ini kami merayakan Pentakosta ya Tuhan, di mana pada saat itu terjadi pencurahan Roh Kudus. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu di tempat ini dengan gelombang yang lebih lagi ya Tuhan, dengan gelombang yang lebih besar. Ura bala 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 bala
bala bala bala bala bala bala. Syiara la bala 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 bala. Ura bala 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 bala. Lawat semua jemaat-Mu ya Tuhan. Lawat setiap jemaat-Mu. Ura bala 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 bala. Terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Ura bala 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 bala. Syiala bala bala bala. Syiala bala bala. Syiala bala bala. Syiala bala bala. Syiala bala bala bala. Syiala bala bala. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Kami merasakan jamahan-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Berdayakan setiap kami menjadi messenger Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa yang dibawa untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami pengertian ya Bapa. Urapi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ucapkan selamat merayakan Hari Pentakosta. Nah, hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Pentakosta, di mana pada saat itu terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian berikutnya juga terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa melalui peristiwa Azusa Street, sehingga banyak jiwa juga yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan sekarang kita yakin bahwa melalui Pentakosta ini pencurahan Roh Kudus yang besar-besaran terjadi. 5 generasi dilawat oleh Tuhan secara besar-besaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang baptisan Roh Kudus. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan, dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki hari Pentakosta. Nah, hari Pentakosta merupakan hari raya terbesar kedua dalam tarikh Yahudi. Ada hari Paskah, Pentakosta, ada juga Rosh Hasanah di sana. Nah, hari Pentakosta juga dikenal dengan hari ke-50 setelah kebangkitan dari Tuhan Yesus. Peristiwa ini merupakan perayaan penuaian setelah panen gandum ketika hasil hulu dipersembahkan kepada Allah. Demikianlah hari Pentakosta bagi gereja melambangkan awal penuaian jiwa oleh Allah dalam dunia ini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jadi Pentakosta ini adalah lambang awal penuaian jiwa oleh Allah dalam dunia ini. Wow, luar biasa. Nah, sekarang apa yang terjadi pada saat itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa kejadian yang terjadi pada saat itu. Yang pertama, janji Bapa digenapi, yaitu apa? Roh Kudus dicurahkan. Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga, dia berjanji untuk mencurahkan Roh Kudus. Itu yang disebut dengan janji Bapa dalam Kisah 2 ayat 2 sampai dengan ke-4. Ini penggenapan dari janji Bapa. Tapi yang kedua, para murid dan orang-orang percaya penuh dengan Roh Kudus.
Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan Kisah pasal 2 ayatnya yang keempat. Tapi yang ketiga, terjadi pemberdayaan oleh Roh Kudus. Petrus berkhotbah, 3.000 orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus sesuai dengan Kisah pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat 40. Dan yang luar biasa lagi, cara hidup jemaat mula-mula mengalami perubahan. Nah, pertanyaannya perubahan apa yang terjadi? Wah, inilah yang terjadi. Cara hidup jemaat mula-mula mengalami perubahan yang sangat radikal. Yaitu apa? Pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul itu artinya pengajaran yang diterima langsung oleh rasul-rasul dari Yesus Kristus pada waktu itu. Kemudian mereka bertekun dalam persekutuan. Mereka juga bertekun dalam doa sesuai dengan Kisah 2 ayat 42. Bapak Ibu, saya merenungkan yang pertama ini. Artinya apa ya? Sebelum terjadi pencurahan Roh Kudus, artinya jemaat mula-mula itu ya kurang bertekun dalam persekutuan. Kurang bertekun juga dalam doa. Kurang bertekun juga di dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya jemaat itu kurang suka untuk belajar firman Tuhan. Bukankah itu juga terjadi dalam gereja Tuhan? Kalau kita mau jujur, seberapa banyak anggota jemaat yang belajar firman Tuhan? Yang mau masuk dalam Bible study. Seberapa banyak mereka itu yang bertekun dalam persekutuan. Dan seberapa banyak yang bertekun mereka dalam doa siang dan malam. Tidak banyak. Solusi semua ini adalah pencurahan Roh Kudus. Dan kita percaya bahwa pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi. Nah, tapi saya percaya bahwa hari-hari ini akan ada satu gelombang yang lebih dahsyat lagi. Kita kenal dengan Pentakosta yang ketiga. Nah, perubahan apa lagi yang terjadi pada jemaat mula-mula? Rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kisah 2 ayat 43. Bapak Ibu, pada waktu itu terjadi satu manifestasi kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, saya yakin perkembangan gereja pada waktu itu, karena di setiap gereja peluangnya terjadi manifestasi kuasa Tuhan yang dahsyat. Tapi coba kita lihat hari-hari ini. Di gereja Tuhan, pemberitaan firman Tuhan lebih banyak hal-hal yang bersifat untuk menyenangkan telinga daripada si pendengar. Sedangkan manifestasi kuasa Tuhan, mujizat kesembuhan, itu jarang terjadi. Apalagi membangkitkan orang mati. Itu sudah hampir-hampir tidak terdengar. Mungkin ada, tapi hampir-hampir tidak terdengar. Tapi saya percaya, kalau Pentakosta ketiga terjadi, wah, ini akan kembali lagi. Rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kemudian apa lagi yang terjadi pada waktu itu? Mereka suka memberi kepada semua orang yang memerlukan pertolongan. Artinya jemaat Tuhan itu kesukaannya memberi kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sehingga tidak ada lagi yang kekurangan. Mereka itu menjual miliknya, kemudian membagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi yang berikutnya, mereka bertekun melakukan perjamuan kudus di Bait Allah. Mereka suka melakukan perjamuan kudus. Apakah kita hari-hari ini juga suka melakukan perjamuan kudus? Dan biarlah kalau kita melakukan perjamuan kudus, itu bukan sekedar karena kewajiban setiap bulan kita melakukan perjamuan kudus. Tapi ada makna yang dalam, yaitu persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa, apa yang terjadi pada waktu itu? Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saya percaya di Pentakosta yang ketiga ini juga terjadi. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya ada penuaian jiwa besar-besaran. Nah, sekarang kita akan belajar tentang baptisan Roh Kudus.
Nah, karena pada waktu Roh Kudus dicurahkan pada waktu itu, mereka penuh dengan Roh Kudus. Ada baptisan Roh Kudus. Tanda awal dari dibaptis Roh Kudus, mereka berbahasa baru, berbahasa lidah. Nah, mari kita akan melihat dulu satu persatu. Nah, kata baptisan berasal dari bahasa Yunani baptize, yang berarti dicelupkan ke dalam air. Nah, bila suatu benda dicelupkan ke dalam air, berarti bagian dalam maupun luar dari benda tersebut akan dipenuhi dan diselubungi dengan air. Nah, demikian juga dengan seorang Kristen yang dibaptis Roh Kudus. Pribadi itu akan dipenuhi dan diselubungi oleh Roh Kudus. Ia menerima kuasa untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan sebagai anak-anak Allah. Nah, baptisan Roh Kudus ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang percaya agar mereka menjadi saksi bagi Yesus. Bersaksi, bahasa asli Yunaninya berarti martur, yang berarti martir. Tanpa dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak mungkin seorang menjadi martir. Bapak Ibu, pada waktu itu, kalau yang namanya bersaksi, sesuatu yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena dapat ditangkap, kemudian disiksa, mungkin juga dapat dibunuh pada waktu itu. Itu sebabnya orang yang bersaksi pada waktu itu resikonya adalah nyawa. Itu sebabnya tanpa dipenuhi Roh Kudus, tidak mungkin seorang menjadi martir. Tapi tujuan dipenuhi Roh Kudus adalah supaya orang percaya itu menjadi saksi bagi Yesus. Menjadi saksi itu berarti dia menyaksikan, dia menyaksikan apa yang dia alami bersama-sama dengan Tuhan. Tapi orang yang menjadi saksi bagi Yesus pasti dia bersaksi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa kita perlu dibaptis dalam Roh Kudus? Karena ini sering menjadi satu pertanyaan. Bagaimana kalau saya tidak dibaptis oleh Roh Kudus? Nah, mari kita lihat manfaatnya. Mengapa kita perlu dibaptis dalam Roh Kudus? Ada beberapa manfaat Bapak Ibu. Yang pertama, agar tubuh kita menjadi bait Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Nah, tapi yang kedua, mengapa kita perlu dibaptis dalam Roh Kudus? Agar kita setiap hari terus-menerus disempurnakan, menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan 30. Tapi yang ketiga, agar kita dapat menikmati kasih Allah. Kita perlu setiap waktu menikmati kasih Allah, supaya kita tetap kuat. Di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Dan yang keempat, agar kita makin intim dan mengerti kehendak Bapa. Dalam Efesus pasal 2 ayat 18. Dan yang kelima, agar kita mengerti pimpinan Tuhan. Sesuai dengan Roma 8 ayat 14. Tapi yang berikutnya apa yang keenam? Agar kita dapat menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sesuai Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Bukankah itu yang dirindukan oleh Bapa? Dia sekarang mencari orang yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita dapat menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Tapi yang ketujuh, agar kita dapat berdoa menurut kehendak-Nya. Roma 8 ayat 26. Kita berdoa bukan hanya untuk pemenuhan kepentingan pribadi, tapi juga berdoa menurut kehendak-Nya. Apa yang dikehendaki Allah untuk kita doakan? Tapi yang ke-8, agar kita memiliki kuasa untuk mengontrol pikiran kita sesuai dengan pikiran Kristus, memiliki otoritas atas penyakit dan setan serta menjadi saksi bagi Yesus. Wow, dahsyat. Mengapa kita perlu dibaptis dalam Roh Kudus? Jadi kalau kita memahami manfaatnya dibaptis oleh Roh Kudus, maka tentu kita tidak akan menyia-nyiakan
faidah ini, manfaat ini. Siapa yang mau dibaptis oleh Roh Kudus? Angkat tangan saudara. Wah, puji Tuhan. Kita semua mau dibaptis Roh Kudus, ya. Nah, sekarang bagaimana kita menerima baptisan Roh Kudus? Nah, mari kita lihat langkah-langkahnya Bapak Ibu. Karena banyak orang mengeluh kepada saya, Pak, saya sudah didoakan tetapi sampai hari ini saya belum terima baptisan Roh Kudus. Saya rindu loh Pak sebenarnya untuk terima baptisan Roh Kudus. Nah, mari kita lihat langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, menyerahkan diri seluruhnya kepada Tuhan. Yaitu apa? Menyerahkan segenap hati, baik tubuh, jiwa, dan roh kepada Tuhan. Nah, apakah kita sudah menyerahkan diri seluruhnya kepada Tuhan? Kalau kita berkata, oh aku mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, itu artinya kita menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kepada Tuhan dengan segenap hati. Di dalam penyerahan diri itu disertai dengan pengakuan dosa dan permohonan minta ampun kepada Tuhan. Kan itu penyerahan diri kan kepada Tuhan. Jangan ada dosa yang tidak kita akui. Termasuk juga apa? Penggunaan jimat-jimat, mantra-mantra, benda-benda yang disembah, semua dibuang dan diputuskan. Bapak Ibu, kadangkala kita mau menyerahkan diri, tapi jimat ini enggak. Ini berguna untuk saya. Mantra-mantra ini tetap saya akan pakai. Benda-benda yang saya sembah, oh sayang, harganya mahal, saya beli. Kemudian enggak usah dibuang. Ya, saya tetap akan pakai ini semuanya. Nah, kalau seperti itu sikap kita, maka tentu kita tidak dapat jadinya dibaptis oleh Roh Kudus. Karena prinsip menyerahkan diri seluruh kepada Tuhan adalah menyerahkan segenap hati, baik tubuh, jiwa, dan roh kepada Tuhan. Nah, coba kita akan membaca dalam Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi mempersembahkan tubuh. Jadi sebenarnya mempersembahkan tubuh itu mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tapi ayat yang kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ketika kita mempersembahkan tubuh, jiwa, roh ini kepada Tuhan, nah ini langkah yang pertama. Tapi bagaimana dengan langkah yang kedua? Langkah yang kedua adalah minta dengan iman dari Tuhan. Sesuai dengan Lukas 11 ayat yang ke-13. Jadi Roh Kudus itu baptisan Roh Kudus itu mesti kita minta. Minta dengan iman, minta dengan pasti kepada Tuhan, karena Tuhan yang empunya itu. Maka Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada kita yang sungguh-sungguh rindu dipenuhi oleh Roh Kudus. Suatu saat saya dapat berkomunikasi dengan seseorang yang katanya rindu dibaptis Roh Kudus. Tapi setelah saya ajak bicara, keluar satu perkataan, ya kalau dibaptis syukur, kalau enggak dibaptis enggak apa-apa. Itu artinya orang itu tidak sungguh-sungguh rindu, tidak sungguh-sungguh berharap. Nah, coba kita akan melihat firman Tuhan ini. Lukas 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oh, ternyata Bapa kita itu Bapa yang murah hati untuk memberikan Roh Kudus. Kenapa? Kan itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia terangkat ke surga, bahwa Dia akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang rindu kepada Dia. Nah, yang ketiga langkahnya adalah menyambut dengan yakin. Dalam Yohanes 14 ayat 13-16. Nah, menyambut dengan yakin ini adalah pekerjaan iman. Bagaimana kita mendapatkan baptisan Roh Kudus kalau kita tidak yakin akan Roh Kudus?
Nah, jikalau kita sudah melakukan bagian kita, yaitu yakin, maka Tuhan akan melakukan bagiannya kepada kita. Nah, coba kita akan lihat apa janjinya Tuhan. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 13-16. Di ayat yang ke-16 saya akan bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini janji Tuhan yang luar biasa kepada kita yang merindukan untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi saya ulangi lagi, apa yang harus kita lakukan untuk menerima baptisan Roh Kudus? Yang pertama, menyerahkan diri seluruhnya kepada Tuhan, yaitu menyerahkan segenap hati, baik tubuh, jiwa, dan roh kepada Tuhan. Tapi yang kedua, minta dengan iman atau dengan pasti dari Tuhan mengenai Roh Kudus ini. Tapi yang ketiga, menyambutnya dengan yakin, dengan iman. Ini sangat penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, coba kita akan lihat sebentar. Sekarang kalau kita sudah menerima baptisan Roh Kudus, apa sih tandanya Bapak Ibu? Kan tentu ada tandanya kalau kita dibaptis Roh Kudus. Saya ingat pada waktu saya dibaptis selam, ada tandanya yang orang lain bisa lihat. Saya setelah dibaptis selam, yaitu apa? Seluruh tubuh saya basah. Karena dimasukkan ke dalam air, kemudian saya diselamkan. Dipenuhi dengan air. Jadi begitu keluar, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki itu basah. Pakaian yang juga saya pakai juga basah. Jadi kelihatan tandanya itu. Nah sekarang apa tandanya seorang yang dibaptis Roh Kudus? Yang pertama, mereka berkata-kata dalam bahasa baru. Ini yang disebut dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4, ayat 11, ayat 15. Kemudian yang kedua, nampak ada buah Roh Kudus dalam kehidupannya. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka nampak ada buah Roh Kudus. Mungkin belum 100% atau belum sempurna nampaknya, tapi mulai nampak kasihnya, murah hatinya, penguasaan dirinya. Mulai nampak, saudara. Tapi yang berikutnya, tanda dari seorang sudah dibaptis Roh Kudus menjadi saksi Kristus yang efektif. Kisah 1 ayat yang ke-8. Artinya apa? Di mana-mana dia berada, dia menjadi saksi Kristus. Hidupnya itu menjadi satu teladan. Sehingga menggambarkan atau mencerminkan Kristus di dalam dirinya. Nah sekali lagi, orang yang menjadi saksi Kristus pasti bersaksi dia. Walaupun risiko cukup tinggi kalau kita bersaksi itu. Tapi dia akan lakukan. Kenapa? Karena diberikan roh keberanian oleh Roh Kudus itu sendiri. Sehingga dimanapun dia berada, dia akan menjadi saksi Kristus yang efektif. Jadi nggak perlu disuruh-suruh, ditarik-tarik, didorong-dorong. Dia akan menjadi saksi Kristus yang efektif. Tapi yang keempat, dia akan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Kenapa? Karena dia akan diberdayakan oleh Roh Kudus. Kalau seseorang diberdayakan oleh Roh Kudus, maka dia akan diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Contohnya, kalau dia akan diberdayakan oleh Roh Kudus untuk menjadi seorang pengajar, maka Tuhan akan memberikan karunia untuk apa? Berkata-kata hikmat, pengetahuan. Nah, Tuhan akan berikan karunia-karunia itu dan Tuhan akan aktifkan untuk apa? Untuk membekali, melengkapi orang yang akan diberdayakan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, kalau Tuhan berdayakan, Tuhan pasti perlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Sehingga kita mampu melakukan persis seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi yang kelima tandanya adalah mampu mengalahkan kedagingan kita. Ya, yang namanya kedagingan ini suatu saat dia akan muncul. Nah, tetapi kalau kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Kita mampu untuk mengalahkan kedagingan kita. Walaupun itu melalui sebuah proses. Nah, sekarang mari kita lihat.
Apa manfaatnya kalau kita berdoa dengan bahasa roh? Nah tadi kan bagaimana cara kita menerima baptisan Roh Kudus. Kemudian tanda kalau kita sudah dibaptis Roh Kudus kan salah satunya adalah kita berbahasa roh. Nah sekarang apa manfaatnya kalau kita setiap waktu kita berbahasa roh? Agar kita memahami ini. Yang pertama Pak, kita berdoa dengan Allah dalam bahasa rahasia. Bapak Ibu nanti dapat baca 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Hanya Tuhan dan kita Tuhan yang memahami apa yang kita perkatakan melalui bahasa roh itu. Jadi kalau menurut saya bahasa roh itu bahasa yang sangat efektif berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi yang kedua adalah membangun kerohanian kita. 1 Korintus 14 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Jadi bahasa roh ini bukan untuk bukan untuk kita pamerkan. Karena orang lain kan tidak mengerti bahasa yang kita ucapkan melalui bahasa roh itu. Tapi kalau kita berdoa dengan bahasa roh, maka kita berdoa dengan Tuhan. Dengan bahasa yang rahasia itu. Tapi manfaat yang ketiga, berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Bapak Ibu pernah enggak mengalami? Suatu saat waktu kita berdoa dengan akal budi, kita sudah tidak bisa lagi berdoa. Apa yang perlu kita doakan? Seolah-olah udah macet, kehabisan pokok doa. Tapi kalau kita berbahasa roh, maka kita akan terus menerus kita dapat berdoa kepada Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi yang keempat manfaatnya, kita dapat berdoa lebih lama. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ya, suatu saat ada seseorang bertanya begini kepada saya, ya Pak Gede, kan menara doa itu ada yang 1 jam, ada yang 2 jam begitu. Apa sih yang didoakan Pak? Saya doa 5 menit aja udah habis pokok doanya Pak. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Ya tentu kita tidak terus menerus berdoa di dalam menara doa. Ada pujian, ada penyembahan, ada pernyataan firman Tuhan, kemudian ada doa di sana. Nah, kemudian juga ada berdoa dengan bahasa roh. Nah, berdoa dengan bahasa roh itu kita dapat berdoa lebih lama. Tapi yang kelima, dapat menyembah di dalam roh. Sesuai dengan Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Nah, inilah manfaat kita kalau kita berdoa setiap waktu dengan bahasa roh. Nah, maukah saudara untuk dibaptis Roh Kudus? Nah, biarlah dalam momentum hari Pentakosta ini, Roh Kudus dicurahkan kepada kita dengan gelombang yang lebih besar. Yang belum dibaptis Roh Kudus, saat ini minta kepada Tuhan. Dengan yakin, dengan pasti Tuhan memberikan kepada kita. Mari kita siapkan hati dan kita naikkan satu pujian. Ku buka hati Untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Di altarmu, menyembahmu. Di altarmu.
yara lama 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 ya lama 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 lama. Syara lama 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 yara lama yara lama yara lama 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 ya lama 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 lama. Syara lama. Mari saudara yang sudah bisa berbahasa roh, mari kita semua berbahasa roh. Bagi saudara yang belum bisa berbahasa roh sekarang, minta dibaptis oleh Roh Kudus, minta dibaptis oleh Roh Kudus. Ura bala 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 bala. Syara la bala 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 bala. Ura bala 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 bala. Syala bala 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 bala. Minta kepada Dia, menyerahkan diri seluruhnya kepada Tuhan, menyerahkan tubuh, jiwa dan roh. Minta dengan pasti kepada Tuhan dan sambut Dia dengan yakin. Ura bala 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 bala. Syala bala 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 yala bala 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 bala. Syala bala 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 syala bala bala syala bala bala bala. Ura bala 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 bala. Tuhan, Engkau baptis setiap mereka yang merindukan untuk dibaptis Roh Kudus. Baptis dalam nama Tuhan Yesus. Ura bala 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 bala. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Udah bala 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 bala, syala bala bala bala, terima Roh Kudus. Udah bala 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 bala, terima dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ora bala 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 bala. Syara la bala bala bala, syala bala 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 bala, syala bala. Semua Tuhan, semua yang meminta kepada Engkau ya Tuhan untuk dibaptis Roh Kudus, semua dibaptis Roh Kudus semua. Ora bala 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 bala. Bahkan aktifkan karunia Roh Kudus. Aktifkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ora bala 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 bala. Syala bala bala, syala bala bala, syala bala bala. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau saat ini Engkau sudah melawat setiap kami Tuhan. Engkau sudah menjamah setiap kami. Engkau sudah memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau sudah membaptis kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Bahkan banyak yang menerima baptisan Roh Kudus. Banyak yang sudah berbahasa-bahasa yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Mari yang sudah menerima baptisan Roh Kudus ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita akan sama-sama menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, angkat hatimu dan terimalah berkat dari Dia. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua katakan amin. Ku bawa yang terbaik bersama